Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu saya, yaitu Ibu Junaida, MPD, karena telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi saya mengenai daftar pustaka. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Mutiara Monika Pratiwi dengan NIM 0704202024. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian daftar pustaka. Definisi daftar pustaka menurut KBBI adalah daftar yang mencantumkan judul buku, nama pengarang, penerbit, dan sebagainya yang ditempatkan pada bagian akhir suatu karangan atau buku dan disusun berdasarkan abjad. Melalui daftar pustaka yang disertakan pada akhir tulisan, para pembaca dapat melihat kembali pada sumber aslinya. Menurut Joyce Carol, pengertian daftar pustaka atau bibliografi adalah sebuah daftar yang berisi judul buku-buku, artikel-artikel, dan bahan penerbitan lainnya yang mempunyai pertalian dengan sebuah karangan atau sebagian dari karangan yang tengah digarap. Tujuan dan manfaat daftar pustaka. Yang pertama, ciri khas karya ilmiah. Yang kedua, rujukan, kajian atau sumber ilmu pengetahuan terkait. Yang ketiga, memberikan kepuasan batin untuk penulis, penerbit, dan sebagainya. Yang keempat, mengetahui kota atau tempat terbit. Yang kelima, membangun kepercayaan pembaca. Yang keenam, membantu pembaca mencari bahan bacaan atau ilmu pengetahuan terkait isi karya tulis. Selanjutnya, fungsi daftar pustaka. Yang pertama, untuk memberikan informasi bahwa pernyataan dalam karangan itu bukan hasil pemikiran penulis sendiri, tetapi hasil pemikiran orang lain. Yang kedua, untuk memberikan informasi selengkapnya tentang sumber kutipan, sehingga dapat dicek jika perlu. Yang ketiga, apabila pembaca mau lebih mendalami pernyataan yang dikutip, dapat membaca sendiri buku atau majalah yang menjadi sumber kutipan untuk penelusuran kepustakaan. Yang keempat, memberikan apresiasi atau penghargaan terhadap penulis buku yang telah membantu kita dalam penulisan karya tulis yang kita selesaikan. Yang kelima, menjaga profesionalitas penulis terhadap karya tulis yang telah dia buat. Selanjutnya, unsur daftar pustaka. Nama penulis dibalik, tahun terbit, judul buku, kota terbit, dan penerbit. Yang pertama itu, daftar pustaka diletakkan pada halaman tersendiri setelah bab kesimpulan dalam karangan ilmiah. Yang kedua, judul daftar pustaka ditulis di tengah-tengah halaman dengan huruf awal menggunakan huruf kapital. Jarak judul tersebut adalah 7 cm, seperempat bagian halaman dari pinggir atas halaman. Seluruh pustaka acuan disusun alfabetis menurut abjad nama pengarang atau lembaga yang menerbitkan dan tidak diberi nomor urut. Yang ketiga, urutan penyebutan unsur pustaka acuan adalah A. Nama penulis atau nama lembaga yang menerbitkan, B. Tahun terbit, C. Judul pustaka atau buku atau artikel beserta keterangannya. Yang D. Tempat terbit atau kota, dan E. Nama penerbit. Yang keempat, setiap sumber diketik dengan jarak 1 spasi. Baris pertama diletakkan di tepi margin kiri dan baris berikutnya menggunakan indensi 4 ketukan. Yang kelima, jarak antar sumber 2 spasi. Yang keenam, setiap unsur pustaka diikuti tanda titik, kecuali unsur nama yang terdiri atas 2 unsur atau lebih dipisahkan dengan tanda koma. Adapun setelah penulisan nama kota diberi tanda titik 2. Selanjutnya, cara membuat daftar pustaka. Yang pertama, nama pengarang diurutkan menurut alfabet. Nama yang dipakai dalam urutan itu adalah nama keluarga. Yang kedua, bila tidak ada pengarang, maka judul buku atau artikel lah yang dimasukkan dalam urutan alfabet. Yang ketiga,
Jika untuk seorang pengarang terdapat lebih dari satu bahan referensi, maka untuk referensi yang kedua dan seterusnya, nama pengarang tidak perlu diikut sertakan, tetapi diganti dengan garis sepanjang 5 atau 7 ketukan. Yang keempat, jarak antara baris dengan baris untuk satu referensi adalah 1 spasi, tetapi jarak antara pokok dengan pokok lain adalah 2 spasi. Dan yang kelima, baris pertama dimulai dari margin kiri. Baris kedua dan seterusnya dari tiap pokok harus dimasukkan ke dalam sebanyak 3 atau 4 ketukan. Format penulisan daftar pustaka. A. Penulisan daftar pustaka berdasarkan sumber buku. Kalau sumbernya tertulis berupa buku, maka urutan penulisannya adalah nama belakang penulis, nama depan dapat disingkat, tahun penerbitan, judul buku digarisbawahi, edisi, kota asal, dan penerbit. Contohnya dapat kita lihat apabila satu pengarang penulisannya Poel M.E. merupakan nama belakang nama penulis. 1976 merupakan tahun penerbitan. Dan Social Class and Language Utilization at the Tertiary Level merupakan judul buku. Brisbane merupakan kota asal, and University of Queensland merupakan penerbit. Jika pengarang terdiri dari 2 atau 3 orang, nama pengarang dituliskan semuanya dengan ketentuan nama orang pertama dibalik, sedangkan nama orang kedua dan ketiga tetap. Di antara kedua nama pengarang itu digunakan kata penghubung dan. Contohnya Sumarjan, Selo, dan Marta Susilo. Jika lebih dari 3 orang, ditulis nama pengarang pertama yang dibalik, lalu ditambahkan singkatan DKK atau dan kawan-kawan, atau bisa juga et al. Contohnya Irman Muhammad DKK yang merupakan nama pengarang, 2010 merupakan tahun penerbit, Bahasa Indonesia 2 merupakan judul, Jakarta merupakan tempat asal, Kementerian Pendidikan Nasional merupakan tempat penerbitan. Jika pengarang sebagai penyunting, perlu ditambahkan singkatan ID. Jadi penulisannya yaitu Sudarsono ID yang merupakan nama pengarang, 2002 merupakan tahun speed reading, sistem membaca cepat dan efektif merupakan judul, Jakarta merupakan tempat asal, Gramedia merupakan tempat pencetakan. Jika buku berupa edisi, cara penulisannya yaitu Krida Laksana Harimurti merupakan nama pengarang, 2001 merupakan tahun, Kamu Linguistik merupakan judul, ID 3, maksudnya yaitu edisi 3. Jakarta merupakan tempat kota asal, Gramedia Pustaka Utama merupakan tempat pencetakan. Selanjutnya, penulisan daftar pustaka berdasarkan sumber internet. Tuliskan alamat web yang digunakan, kemudian tanggal, bulan, dan tahun informasi tersebut diambil dari internet. Contohnya, masukkan link web tersebut, setelah itu masukkan tanggal kita mengaksesnya. Misalnya Februari 2013 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Itu merupakan waktu dan hari saat mengakses link tersebut. Selanjutnya, penulisan daftar pustaka berdasarkan e-book yang berasal dari internet. Pertama, tuliskan nama. Kedua, tahun dibuatnya buku atau tulisan dalam tanda kurung. Ketiga, tulis judul buku atau judul tulisan diakhiri dengan tanda titik. Keempat, tulis alamat website dengan gunakan kata diakses pada. Kelima, tanggal pengambilan sumber internet. Contohnya yaitu Supratman Agung merupakan nama, 2010 merupakan tahun dibuatnya. Manfaat internet terhadap bisnis dan pemerintahan, itu merupakan judul artikel atau judul e-book, dan masukkan linknya. Setelah itu
buat tanggal diaksesnya dan jam diaksesnya. Selanjutnya, penulisan daftar pustaka berdasarkan sumber artikel. Sumber dari artikel dapat digunakan sebagai sumber dari karya tulis ilmiah. Penulisan nama penulis, tahun pembuatan artikel, judul artikel, dan asal artikel tersebut. Contohnya, Baikuni 1990, Masalah Penguasaan Teknologi, Makalah Simposium Nasional, Cendekiawan Muslim, Malang, Unibrau. D. Penulisan daftar pustaka berdasarkan sumber majalah atau koran. Dalam penggunaan sumber majalah atau koran, ditambahkan keterangan tanggal, bulan, dan tahun sumber tersebut dibuat. Contohnya, Atmojo, Kemal, Ya Sutralah, Panasonic nih. Gamma, Februari 1999, halaman 22. E. Penulisan daftar pustaka berdasarkan sumber skripsi, tesis, atau disertasi. Contohnya, Mariana Anna 2007, Pandangan Umum Terhadap Politik di Indonesia, skripsi, Depok, Universitas Indonesia. F. Penulisan daftar pustaka berdasarkan sumber jurnal. Contohnya, Alwi Putra 2015, Penerapan Pendidikan Karakter dan Pembelajaran Akidah dan Akhlak, Jurnal Pendidikan Dasar Islam 92, halaman 15-17. Baiklah, sekian pemaparan materi mengenai daftar pustaka dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau pengucapan yang telah saya perbuat, dan semoga apa yang saya paparkan tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.